Assalamualaikum. Hai, saya Halisa Ramadia Putri Dio dari kelas HE20B Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan seputar materi tanah untuk kepentingan umum sebagai penyelesaian ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Tanah untuk kepentingan umum masuk ke dalam ranah hukum agraria. Lantas, apa hukum agraria itu? Hukum agraria singkatnya adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kata agraria berasal dari kata Latin agrarius, yaitu yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan pada hukum Romawi, hukum agraria mengatur tentang ager publicus atau tanah publik. Dalam prakteknya, hukum agraria kerap disamakan dengan hukum pertanahan, oleh karena sama-sama mengatur tentang tanah dan distribusinya. Namun di Indonesia, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mengambil hukum adat sebagai dasar hukumnya, hukum agraria dinyatakan meliputi 3 aspek, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang meliputinya. Hubungan hukum yang berlaku adalah hak penguasaan. Konsep kepentingan umum. Hybers menyatakan definisi kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Namun, dari berbagai perpres, lebih tepat dengan menggunakan rumusan sebagian besar lapisan masyarakat, sebab sarana umum yang dibangun belum tentu dapat dinikmati semua masyarakat. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kepentingan umum dapat didefinisikan sebagai suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Tanah untuk kepentingan umum dalam Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tertulis ada 3 ciri kepentingan umum, yakni 1. Kepentingan seluruh masyarakat. 2. Kegiatan pembangunan yang dimiliki pemerintah. 3. Tidak dipergunakannya untuk mencari keuntungan. Berdasarkan UU RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebelumnya disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Januari 2012 lalu. UU ini untuk mulai berlaku dan diundangkan oleh Amir Syamsuddin, Menkumham RI, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 22 dan penjelasannya atas UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ke dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5280 pada tanggal 14 Januari 2012 di Jakarta. Latar belakang dari pertimbangan yang menjadi terbitnya UU nomor 2 tahun 2012 ini adalah 4 poin di bawah ini. Dasar hukum yang menjadi dasar hukumnya UU nomor 2 tahun 2012 ini yaitu sebagai berikut. Penjelasan umum dari UU nomor 2 tahun 2012 ini, meskipun sudah lahir bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut. Berdasarkan UU ini, pada bab 2, pasal 2, menyebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas-asas di bawah ini, yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Sebenarnya peraturan ini lebih kepada penanganan tahapan yang lebih cepat waktunya dari aturan yang sebelumnya. Pada akhir Desember tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Salah satu alasan revisi adalah dalam rangka percepatan dan efektivitas dalam penyelenggaraan tanah bagi pembangunan di Indonesia untuk kepentingan umum. Dalam Perpres ini sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah dipangkas. Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perpres tersebut berbunyi, tim persiapan sebagaimana dimaksud melaksanakan pemberitahuan perencanaan pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari kerja, sebelum 20 hari kerja sejak dibentuknya tim persiapan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah habis dan penetapan lokasi belum diterbitkan, maka penetapan lokasi dianggap telah disetujui. Bunyi pasal 41 ayat 2 Perpres tersebut. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian pula, bunyi pasal 2 ayat 4 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli pada tanggal 28 Desember 2015 lalu. Selanjutnya, tanah untuk kepentingan umum dalam UU Cipta Kerja memperluas kategori tanah untuk kepentingan umum yang dibebaskan untuk pembangunan. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum itu diberlakukan dengan khusus secara cepat. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebelumnya ada 18 kategori tanah untuk kepentingan umum. Namun setelahnya, di dalam UU Cipta Kerja, kategori tersebut ditambahkan dengan 6 kategori baru lainnya. Selesai sudah penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.